Oke guys, jadi gue udah kehabisan makanan. Lihat stok gue dan stok daging-daging gue ini udah nggak ada lagi. Udah nggak punya menu lagi nih. Kenapa ada mok di sini? Karena ini ada isi ice cream. Jadi kayaknya gue pulang kerja nanti gue harus masak. Ini kenapa Nutella bisa sampai di sini? Soalnya karena musim panas, jadi dia ini suka cair kalau kasih di luar. Dan gue punya ini gochujang karena gue suka makan Korea. Terus ini buat buat gue bikin tea. Nah, ini gue punya ketimun, telur, ini vitamin, energy drink. Karena ya beban kerja ya. Jadi terus ini kalian perlu tahu ya kenapa ada makanan-makanan kayak gini. Jadi ini sebenarnya kayak makanan pasien ya, di tempat makanan pasien gitu di rumah sakit. Kenapa ada kayak gini di tempat gue? Bukan gue ngambil, bukan gue dorobo ngambil dari rumah sakit terus bawa pulang, enggak. Jadi kemarin itu gue ikut Kensho atau ikut pelatihan gitu. Dan untuk pelatihannya itu diadakan sama namanya Nestle. Kalian tahu lah pasti Nestle itu apa ya. Nestle itu kayak company yang di Jepang itu bisa dikatakan dia dari New Zealand, tapi ada kerjasama juga sama pihak Jepang gitu ya. Nah, jadi Nestle ini tuh mereka bikin kemarin pelatihan karena gue perawat kan tentang nutrisi pasien dan ya banyak banget pelatihannya. Dan gue dikasih sampel one box, jadi satu box gue banyak banget dapat sampel dan gue bagi ke kohai atau ke teman junior gue. Jadi ini ada banyak banget rasanya. Gue udah pernah nyoba sih satu, tapi ya kayak gitulah ya rasanya. Ini jelly coklat kayak gitu. Kayaknya gue harus belanja. Lihat nih udah kosong. Ini ada vitamin. Ini vitamin buat wajah. Jadi gue memang harus belanja ntar pulang kerja. Oke guys, jadi akhirnya gue memutuskan buat berbelanja. Jadi gue akan ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan gue selama seminggu, dan kali ini gue memutuskan untuk naik bus. By the way, bus itu lagi kosong. Nah, sebelum berbelanja, gue ini pergi ke, ini bukan library ya, ini bukan perpustakaan, tapi ini adalah toko buku. Gue nggak tahu ya kalau misalnya di Indonesia itu toko buku atau Gramedia. Dulu gue waktu gue masih tinggal di Indonesia itu ada toko buku yang sering banget gue datengin buat baca buku ataupun buat beli komik. Karena gue itu bisa dikatakan kolektor komik. Gue suka banget itu beli komik dan mengoleksinya. Jadi di sini juga dia memiliki toko buku, dan toko buku ini tuh sangat besar. Semua jenis macam buku-buku itu bisa kalian temukan di sini. Dan mereka itu memberikan kayak sign gitu, jadi kayak clue-clue untuk buku-bukunya. Tetapi kebanyakan ini adalah buku bahasa Jepang, tapi ada beberapa sih yang buku bisa ada translatornya, jadi ada kayak mix sama bahasa Inggris gitu. Tapi rata-rata buku yang ada di sini itu adalah buku berbahasa Jepang. Nah, ada beberapa buku itu yang udah dibuka covernya, jadi maksudnya itu kita bisa baca. Di sini tuh nggak pakai batasan waktu, selama kita tidak merusak buku-buku tersebut. Jadi kita harus, kalau kita membaca kita bisa, tapi intinya kita nggak bisa duduk di lantai. Jadi kita harus tetap aja berdiri ya. Dan buku yang bisa dibaca lah buku-buku yang terbuka. Maksudnya terbuka di sini yaitu plastik covernya itu udah nggak ada plastik atau covernya itu, jadi kita bisa baca gitu. Tapi kalau saya masih dibungkus sama plastik, kita nggak bisa membukanya. Jadi kalau kita membukanya itu berarti kita udah membelinya. Lo nemuin apa? Indonesia gue, oh ya. Iya. Kamus bahasa Indonesia. Apakah Anda tertarik belajar bahasa Indonesia? Tapi itu kan lumayan kan? Iya. Indonesia sama itu Jepang sama Nihongo. Iya. Ada juga bahasa Inggrisnya situ. Lo nggak bawa kamus kan ke sini? Enggak. Bagus tahu itu. Tapi ini kamus. Iya, bukan kamus, dia ada bumbu, ada kalimatnya tuh. Tuh.
Itu juga ada Yobi katanya. Ya carilah cuy, carilah. Itu banyak Emang banget ada tuh. orang sini yang mau belajar bahasa Indonesia? Ada, kan ada Gaksai Sang. Kalau nggak jadi kayak interpreter yang tukang. Iya. Yang mana? Cuma kayaknya masih basic. Lo nggak mungkin belajar kayak gini. Ngambil ini IQ nih, IQ. IQ itu senang kayak udah level itu N1 gitu. Tua juga dia tetap belajar. Jadi intinya kita semakin kita banyak belajar itu semakin kita banyak tahu. Jadi kalau kita udah rasa puas, orang Jepang aja tuh nggak ada kepuasan, tetap aja mereka mau belajar. Dulu waktu gue di kelas itu ya, di kelas Kanggo, ada umurnya udah mau 60 tahu, dia ngambil lisensi buat nurse, perawat. Kita di Indonesia mana mau, umur udah tua kayak gitu buat belajar lagi. Iya, kalau di sini kan nggak ada kata pensiun. Jadi walaupun mereka menentukan umur 65 tahun itu it's okay. Kita itu udah bisa buat retire. Jadi udah bisa pensiun. Tapi selama kita masih bisa kerja, kita tuh bakal di-enjoy terus, diperpanjang. Jadi enak lah kerja di sini tuh seperti itu. Kalau udah ngerasa gue udah punya banyak duit, gue udah nggak mau senang-senang, mau happy, mau enjoy, ya udah kayak gitu. Nah sekarang kita ini pet. Jadi lo kalau ini tentang binatang peliharaan, peto, caranya gimana perawatannya. Nah ini kan itu tulisnya kurasi. Jadi kurasi itu buat tinggal, mana itu manners. Jadi gimana kita itu bisa bersosialisasi. Dan ini besar banget nih. Satu lantai ini cuma buat toko buku doang. Nah kalau di Amu Plaza itu toko bukunya cuma bisa dikatakan kecil karena itu di satu lantai itu dibagi-bagi restoran apa semuanya. Kalau sini tuh semuanya, jadi buku-buku tentang anak apa semua itu pasti sini lengkap banget. Nah kalau seandainya lo tadi mau beli, kalau dari dari kita basic zero, dulu waktu gue kelas perdana gue belajar dari sini. Jadi dari pelajaran anak TK kan kita start gitu dulu. Oke guys, jadi kali ini gue belanja lagi buat ini, kayaknya buat seminggu gue belanjanya. Gue beli setengah ya karena sayur di Jepang lagi mahal. Jadi gue beli ini harganya 13.000, ini 130 yen, ini juga sama 13.000. Karena kali ini gue nggak beli yang toko murah yang kemarin gue videoin yang di Ropia, tapi gue beli di bawah Amu Plaza, jadi kayak gini. Jadi ada sedikit mahal ya. Jadi ya pinter-pinter aja. Ini buat seminggu, kayaknya kalau nggak 10 hari lah ya. Jadi kayak gini. Gue mau nyari tahu. Ya semoga dapat lah ya tahu. Ya deh. Gue kemarin suka beli ini ya, moyashi atau toge ya. Ini namanya moyashi ya. Ini moyashi. Jadi satu paket kayak gini ini harganya 78 yen atau sekitar 78 ini plus zeking atau pajaknya itu 84, jadi 8.400 ya. Segitu 8.400. Dan ini kimchi. Gue tuh kalau beli moyashi ya, beli toge kadang-kadang gue masukin ke dalam kulkas, suka gue lupa, jadi kadang-kadang suka rusak gitu.
Nah, kadang-kadang kalau saya mau bikin yang praktis, kita bisa nabe. Jadi ini tuh tulisannya Sonomama Skaero. Jadi udah gini aja tinggal dicemplungin gitu ya. Ini namanya nabe ya. Jadi bikin kayak sup-sup. Gue biasanya nabe itu kalau fuyu, kalau lagi winter, musim dingin, gue biasanya pakai itu. Bikin maksudnya. Terus jadi kalian lihat ya, ini ada niniko. Jadi ini niniko atau bawang putih. Ini niniko bawang putih. Jadi satu biji itu iko satu biji itu 128 yen. Plus zeking pajak itu 138 plus atau sekitar 13.000. Sebenarnya ada yang murah. Nah, ini nih Niniko yang murah. Bukan murah, mahal. Jadi lihat. Ini segini harganya itu 321 yen. Jadi sekitar 30.000 ya. Tapi ini buatan Jepang. Nah, ada yang produk dari China itu biasanya lebih murah. Jadi rata-rata di sini itu Jepang, dan untuk sayur mayurnya itu kayak gini. Jadi ini ada komatsu. Gue lupa Indonesianya apa ya, tapi ini bacanya komatsu ya. Terus ada daikong. Ini daikong. Gue nggak tahu, tapi sekarang orang itu suka belanja yang setengah-setengah. Jadi ini iko daikong, kalau ini hangbong. Hangbong itu artinya setengah. Nah, ini goya. Ini namanya goya. Kalau Indonesia namanya kalau nggak salah pare. Gue nggak bisa masak ini karena pahit. Gue kemarin pernah buat dan akhirnya pahit gitu ya jadinya. Nah, yang tadi itu ini kan kabeche. Jadi ini kalau beli segini, iko segini itu mahal banget ya, dan gue itu agak mau tanah atau ya percuma, nggak bakal gue makan. Jadi biasanya gue hangbung doang, ataupun ini itu seperempatnya ya. Nah, yang lagi mahal sini juga itu adalah brokoli. Jadi brokoli itu bisa dikatakan lagi mahal juga. Nah, ini brokoli. Jadi segini bagianan. Segini tuh harganya 321 yen, 30.000. 30.000. Enggak, gomenasai, maaf ya. Ini setengahnya. Jadi kalau satu buntalan kayak gini ini 321.000. Kalau setengah itu 170 dapat zeking ya, pajak. Nah, gue mau beli tahu. Nah, di sini tuh tahu tuh banyak banget ya jenis-jenisnya. Jadi ada tahu sini yang bisa langsung kalian makan. Nah, ini tulisannya ini koi. Ini koi minu tofu. Jadi ini bisa dikatakan koi itu artinya kental pekat. Jadi ingredients di dalamnya itu lebih pekat, lebih kental. Ini banyak banget jenis-jenis tofu. Dan tofu itu menjadi kayak bahan makanan sampingan ya, dari mainnya, dari main course-nya. Terus ini onsen tamago. Oke. Nah, di sini ada kayak kuna. Jadi ini motanai. Tulisannya itu adalah motanai kona. Jadi barang-barang yang udah bisa dikatakan udah hampir expire dijual dengan harga yang murah di sini. Kayak gitu. Jadi daripada dibuang motanai, jadi lebih baik dijual dengan harga hanggaku, ataupun barangnya itu down price-nya ya. Nah, ini ada kapu ramen, ada ramen-ramen ya. Oke. Dan ini untuk ikannya ya. Gue agak susah masak ikan kalau misalnya musim panas, karena di apartemen di tempat tinggal gue
Jadi untuk tempat sampahnya itu, untuk Namagomi. Jadi Namagomi itu adalah barang-barang yang bisa dihancurkan. Jadi luar dari plastik ya. Jadi itu nggak setiap hari. Jadi kalau misalnya gue biarin, bau-baunya itu bisa jadi bau banget di kamar gue, di tempat tinggal gue. Jadi gue jarang. Nah, ini Sushi. Sushi ini udah dapat diskon ya. Itu udah 20%. Jadi ada Niwari. Jadi 20% itu Niwari. Kayak gitu. Dan gue mau beli sayur. Nah, ini ada beberapa juga counter buat daging-daging, dan rata-rata ini udah karena ini udah mau jam 6 sore ya, jadi udah pada dapet diskon. Ini counter buat barbecue. Jadi kalau mau barbecue di sini udah kayak gini, one set. Ini tulisannya ini Kongyawa Yakiniku. Jadi yakiniku itu buat malam ini yuk gitu. Dan untuk counternya seperti ini, dipisah-pisahin. Ini untuk toriniku ya. Toriniku itu atau daging ayam. Nah, ini buat cincang-cincangnya. Daging cincang ya. Ini untuk corner buat susu, buat milk. Terus ada yogurt. Jadi orang Jepang itu biasanya suka banget ya sama yang namanya milk. Itu kalsiumnya tinggi loh. And then gue mau nyari makanan sih di sini. Kayak gitulah ya. Nah, kalau di sini karena banyak banget yang itu ya udah manula, jadi mereka tuh biasa bawa box kasih opat tadi tuh, belanja langsung dimasukin terus tinggal dibayar kayak gitu. Ini untuk yogurt, banyak banget ya yogurtnya. Ini untuk makanan jadi, gue pengen beli makan jadi karena gue males masak ya. Jadi gue mau beli makan jadi, tapi ini belum didapat diskon. Dikit lagi sih, kayak gitu. Dan ini untuk osake ya. Jadi minuman yang beralkohol sama yang ada nuts di sini. Jadi kenapa orang Jepang itu sake sama nuts itu sama mame ya, sama kacang-kacang kayak gitu, itu didekatin jualannya karena itu akan lebih enak buat dikonsumsi pada saat lo minum sake sambil ngemil kayak gitu. Itu untuk birnya, orang Jepang suka banget bir. Makanya pasien-pasien gue yang asam urat plus sakit hepar itu banyak banget. Oke, kayak gitu ya guys. Jadi gue habis belanja. Jadi ini ya. Yeah. Karena gue penggemar banget yang namanya yogurt ini buat breakfast gue. Terus nggak muat nih susu. Ini buat bikin sayur. Terus gue tadi beli ini buat menu besok gue kerja. Tinggal dipanas-panaskan. Terus gue beli roti tadi. Roti nggak perlu masukin kulkas ya coy. Ini cabbage-nya setengah, masukin aja. Terus gue beli onigiri. Gue beli onigiri juga. Sama makanan yang bisa dikatakan dapat diskon juga. Terus overall kalian lihat semua udah mulai terisi dan harganya tadi gue bayar, lihat nih. Ini totalnya itu 1.500 ya, 1.500 yen, tapi karena gue pakai poin 500 jadi gue cuma bayar 1.000 ini. Gue cuma bayar 1.000 karena gue menggunakan poin 500 itu 50.000 ya. Jadi gue cuma bayar 1.000. Jadi untuk semua untuk 1 minggu ini kayaknya 1 minggu lebih deh. Semuanya ini itu cuma 100.000. 100.000. Belanja pinter.